Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini, di setiap Ahad pekan ganjil. Di tempat ini Allah perjumpakan kita kembali dalam salah satu majelis ilmu, membahas sebuah kitab yang menjelaskan tentang akidah, kasyfu syubuhat, yang menyingkap sebagian kerancuan-kerancuan baik itu orang-orang terdahulu, dan itu pun juga banyak diamalkan oleh orang-orang di zaman kita sekarang ini. Kalaulah kita tidak menyingkapnya, maka keraguan-raguan itu akan tetap berada di dalam hati kita. Karena telah kita singgung di pertemuan kita sebelumnya, atau sebelumnya juga di awal-awal pertemuan, di muqaddimah kajian ini, bahwasanya dua penyakit hati kita yang senantiasa itu selalu ada. Fitnah ini selalu ada. Yang pertama, fitnah syahwat, itu berkenaan dengan perihal tahta, harta, dunia, dan segala macam pernak-perniknya. Kemudian yang kedua yaitu fitnah syahwat. Di antaranya itu yang terbesar adalah kesyirikan, termasuk juga bid'ah, termasuk juga segala seperihal yang membuat kita ragu di dalam beragama. Dan ini sebagiannya adalah membahas tentang bagaimana membongkar subhat-subhat yang dilakukan oleh orang-orang yang telah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun menggunakan dalil dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melegalkan apa yang mereka yakini dari perihal tersebut. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sebagian besar kaum muslimin di bulan-bulan ini merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui, itu adalah kebiasaan orang-orang, masyarakat, saudara-saudari kita di bumi pertiwi ini. Dan mereka pun memaksakan dalil-dalil untuk melegalkan ritual mereka. Sekedar cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua kaum muslimin itu mengakui cinta Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak cukup kita hanya sekali setahun untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu mempelajari risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
apa yang telah Nabi bawa, apa yang telah Nabi ajarkan dan telah Nabi wariskan kepada kita semuanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Coba kita renungkan terhadap diri kita pribadi, sudah berapa banyak kita memahami, menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dalam surah Al-Fatihah belum ada kita yang khatam bagaimana penafsiran dari para ulama mengenai surah Al-Fatihah. Mungkin, tetapi mungkin sebagian sudah ada juga. Itu menandakan bagi kita kurang pedulinya kita terhadap agama ini. Belum lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dikumpulkan oleh para ulama seperti di Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, atau di kitab-kitab Sunan, Sunan At-Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Daud dan An-Nasa'i, dan kitab-kitab yang lainnya seperti Imam Malik kitabnya Muwatta, juga Imam Ahmad musnadnya, dan Imam Ad-Darimi di dalam sunannya. Itu sebagian kitab induk. Kitab induk yang menjadi referensi yang dikenal dengan Kutubus Sittah dan Kutubut Tis'ah. Dan telah diteliti oleh para ulama, kitab-kitab para ulama yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW lebih dari 1.500 judul. Lebih dari 1.500 judul. Dan alhamdulillah kita baru selesai satu judul, Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Tapi dengan menamatkan itu jangan kita seolah-olah Syekhul Islam. Itu baru tingkat dasarnya. Itu baru tingkat dasar. Dimanapun lembaga-lembaga pendidikan, hatta orang-orang saudara kita di lembaga Nahdlatul Ulama NU, itu mereka mengetahui Arba'in An-Nawawiyah, juga Bulughul Maram, mereka mempelajari. Apalagi Bulughul Maram itu terkenal. Semua pondok pesantren itu mempelajari Bulughul Maram. Hadis-hadis yang disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala yang berisikan tentang kaidah atau hukum-hukum fikih. Tentang hukum-hukum fikih. Baik. Itu sebagai muqaddimah bagi kita. Mudah-mudahan yang barusan kita ingatkan kembali bagi diri kita pribadi dan antum semuanya, agar kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempelajari agama yang telah diturunkan oleh Rabbuna Jalla wa Ala kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membedakan kita terhadap saudara-saudara kita yang lainnya? Di bagian yang ketiga kita berbeda. Mereka mengambil dalil atau hadis Al-Quran dan hadis atau prasangkaan baik mereka tanpa menimbang kepada bagaimana orang-orang soleh terdahulu, 3 generasi yang dijamin oleh Nabi SAW untuk memahaminya. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian at-tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Cuman di situ beda kita. Jadi kalau sebenarnya kita sama-sama ahlul kiblah. Maksud ahlul kiblah, kiblat kita sama, Rabb kita sama, Nabi kita sama. Lalu apa yang membedakan? Cara beragama kita. Cara yang beragama itu yang disebut dengan manhaj. Tata metode cara beragama kita yang berbeda. Di mana letak berbedanya? Saudara atau antum memahami Al-Quran dan hadis sebagaimana yang antum pahami atau kelompok antum pahami, atau dewan tarjih segala macamnya. Kalau di Muhammadiyah itu yang paling tinggi, dewan tarjih. Seandainya sudah ada di dewan tarjih itu tidak bisa diganggu gugat. Yang membedakan kita yaitu kita bagaimana generasi orang-orang soleh terdahulu awal umat ini memahaminya. Kita cuma mengikuti saja. Mengikuti bagaimana mereka memahami, kita cocokkan semuanya, baik itu akidah kita, amaliyah kita, akhlak kita cocokkan. Semuanya dalam perjalanan. Kalau sudah cocok, itulah kebenaran. Timbangnya seperti itu. Itu yang membedakan kita dengan saudara-saudari kita. Salafi Wahabi, itu kan penamaan antum. Kita terkadang butuh dialog juga. Kadang orang
menuduh seperti ini, yang haus darah segala macamnya. Itu tuduhan-tuduhan di media, dan kita harus mengcounter juga. Seandainya itu bisa, kita luruskan. Tetapi kalau tidak bisa, diam itu lebih baik. Seandainya kita tidak bisa meluruskannya, maka diam itu lebih baik bagi kita. Karena semuanya mengaku benar. Semuanya mengaku benar. Tidak ada orang dalam beragama ini marah dia. Saya telah beribadah kepada Allah SWT, kamu salah-salahkan saja. Kan banyak seperti itu. Cuman, ada enggak Abu Bakar yang mengamalkan hal tersebut? Ada enggak Umar mengamalkannya? Ada enggak Utsman mengamalkan, dan seluruh sahabat mengamalkannya? Kalau tidak ada mereka mengamalkan, mengapa kita harus mengamalkan? Apakah kita lebih pintar daripada mereka yang mereka langsung mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipersetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah agama? Adapun masalah teknologi, kita lebih hebat. Kenapa kita katakan lebih hebat? Mereka dahulu bersusah payah. Kalau kita pelajari bagaimana manasik Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhnya perjalanan mereka, ada yang berjalan kaki sebagiannya, sementara kita tinggal enak di ruang tunggu di pesawat lebih kurang 9 jam sampai di Jeddah atau di Madinah. Sekarang dahulu ngirim pesan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan baru sampai surat yang dibawa oleh utusan untuk membawa surat tersebut. Sekarang ada paket pesan pun sampai. Itulah canggihnya zaman sekarang ini. Tapi dalam perihal agama, kita harus mempunyai prinsip bahwasanya orang-orang terdahulu lebih bertakwa daripada kita, lebih berilmu daripada kita, dan bahkan sebagian mereka dijamin oleh Nabi SAW masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Kita siapa? Rahmat fil jannah. Siapa yang mentazkiyah? Nggak ada. Jadi bagaimana kita harus bisa menjelaskan, dan kita jangan menjauh dari saudara-saudari kita. Kita jauhi mereka dengan permusuhan. Kita jelaskan, sudah. Yang memberi hidayah hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun ini adalah tradisi turun-temurun, namun tetap kita jelaskan apapun kejadiannya. Terlebih di tahun yang lalu di negara kita ini, kita harus jelaskan juga ideologi yang berbahaya, komunisme. Kita jelaskan bahwa ini walaupun tidak ada komunis yang partainya, tetapi ideologi itu tetap ada di pemahaman itu. Dengan ilmu agama kita membentengnya. Dengan ilmu agama. Kalau tidak ada ilmu agama, maka kita salah satu karya orang-orang bunyinya bahasa Indonesianya itu bahasa Jerman atau bahasa apa, enggak tahu kita. Tuhan telah mati katanya. Jadi tidak menganggap Tuhan lagi orang komunis. Yang mereka gunakan adalah kejernihan akal mereka dalam masalah kehidupan mereka. Mereka yang menentukan, apalagi itu lari ke politik, tidak ada hubungan sangkut paut agama ini, lembaga-lembaga ini dengan agama. Jangan bawa-bawa agama. Nah, jadi itu sedikit bagaimana kita harus mengetahui bagaimana ideologi itu akan terus ada. Ibarat api di dalam sekam, dia terlihatnya tidak ada nampak terbakar, tetapi tetap ada. Mereka tetap ada, dan itu selalu mereka upayakan dalam bentuk neo-neo komunisme di zaman-zaman sekarang dan yang akan datang. Yang kita khawatirkan adalah bagaimana diri kita dan keluarga kita, anak-anak kita yang kita sayangi, bagaimana mereka menghadapi keadaan arus-arus pemikiran, pemahaman, ideologi-ideologi yang menyimpang dari agama kita yang mulia ini. Taib, kita lanjutkan pelajaran kita di Kashfu Syubhat. Sebagaimana kita jelaskan, kita memakai syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala. Di pertemuan ketiga ini, kita memasuki fa'waluhum ya, Ustaz. Itu lagi kan? Iya kan? Naam. Taib, istamir. فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. Rasul pertama dari Rasul-Rasul Allah adalah Nuh alaihi salam.
Beliau diutus oleh Allah kepada kaumnya tatkala mereka berbuat gulu berlebih-lebihan dalam bersikap kepada orang-orang soleh. Baik. Tambah satu lagi yang nama-nama orang soleh. What? Wadda wa suwa'an wa yaquta wa yaquqa wa nasra wa akhirur rusuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Wad, Suwa', Yaqut, Yaquq dan Nasr, dan rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, barakallahu fikum. Itulah yang sama-sama baru saja kita dengarkan matan yang dibawakan oleh muallif Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala, di mana beliau rahimallahu taala berkata fa awaluhum Nuh alaihi salam, dan yang pertama yang diutus sebagai rasul itu adalah Nuh alaihi salam. Arsalahu Allahu ila qaumihi lamma ghalau. Allah Subhanahu wa taala telah mengutusnya kepada kaumnya di mana ketika itu mereka ghulu fi sholihin, terhadap orang-orang soleh. Nama-nama orang soleh yang mereka ghulu kaum Nabi Nuh kepada mereka adalah Wadda wa Suwa'a wa Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra. Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan An-Nasr. Itu ada di firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Nuh. Baik, kita jelaskan sedikit mengenai matan yang kita bacakan di malam yang berbahagia ini, bahwasanya dalil yang menjelaskan bahwasanya Nuh alaihi salam adalah rasul yang pertama itu adalah di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang menjelaskan bahwa Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul yang pertama. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ijma', kesepakatan para ulama. Mungkin di benak kita mendengar matan ini ada sedikit bertanya-tanya atau menolaknya. Bukankah kami dulu mendengar Adam alaihissalam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub dan seterusnya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah begitu urutannya yang kita hafal, yang telah kita hafal di masa kanak-kanak, dan putra-putri kita sekarang juga menghafal urutan Nabi yang 25 yang wajib diketahui. Ini adalah kesalahan ulama tarikh, ulama-ulama sejarah yang menjelaskan bagaimana mereka memberikan susunannya. Tidak mungkin yang dijelaskan oleh Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW dan ijma' para ulama, kesepakatan para ulama itu bisa salah. Itu bisa salah. Tidak mungkin, mustahil. Yang salah di dalam ini adalah ulama tarikh, ulama sejarah yang telah mengurutkannya. Nabi Adam bukanlah seorang rasul, seorang nabi. Mengapa kita katakan demikian? Karena ketika Nabi Adam setelah melakukan sebuah perbuatan dosa yang ketika itu dengan satu dosa tersebut beliau Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga. Semenjak Nabi Adam alaihissalam di permukaan bumi sampai beliau 1000 tahun lebih kurang umurnya, itu tidak ada kesyirikan, tidak ada terjadi kesyirikan di permukaan bumi hingga Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Rasul diutus, sebelumnya tidak ada diutus. Nabi Adam hanya seorang yang dihukum karena melanggar perintah, dihukum. Tidak ada syariat yang diturunkan kepada Nabi Adam berupa syariat yang baru. Semuanya mereka berada dalam tauhid. Tidak ada kita mendengar yang kita pelajari terjadi kesyirikan di zaman Nabi Adam. Yang cuman yang kita ketahui dan Allah sebutkan yaitu terjadinya pembunuhan. Terjadinya pembunuhan Qabil dan Habil. Ya, itu yang kita ketahui. Adapun kesyirikan itu tidak ada
nas yang menjelaskan dan penjelasan para ulama mengenai terjadinya kesyirikan. Di matan ini maka kita mengetahui asal muasal terjadinya kesyirikan di permukaan bumi. Adapun ayat yang menjelaskannya dibawakan oleh pensyarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 163, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wa nabiyina min ba'dih. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Jadi itu jelas, nas diwahyukan kepada Nuh, bukan kepada Idris, bukan kepada Adam alaihimussalam. Jelas ayat ini menjelaskan bahwasanya rasul pertama yang diutus untuk mengemban risalah adalah Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian dalilnya di dalam sebuah hadis. Di sini dijelaskan oleh muallif. Jadi penggalan hadis wa fil hadis sahih fi qissati syafa'ah. Di dalam hadis yang sahih terdapat dalam kisah syafaat. Annan nasa ya'tuna ila Nuhi fayaquluna lah. Jadi sesungguhnya manusia mendatangi Nuh dan mereka berkata kepada Nuh, anta awwalu rasuli arsalallahu ila ahlil ar. Engkau adalah rasul pertama. Itu. Engkau adalah rasul pertama yang Allah utus. Engkau adalah utusan yang pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi. Nabi yang menjelaskannya di dalam sebuah hadis. Ini banyak pelajaran yang dapat kita petik dari hadis ini yang cukup panjang. Imam Muslim membawakan dalam sahihnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi bisa dicek di nomor 501. Di nomor 501 bagaimana Imam Muslim membawakan di Kitabul Iman. Di dalam Kitabul Iman. Juga Imam Bukhari juga membawakannya dalam Kitabut Tauhid. Dalam Kitabut Tauhid. Kita persingkat saja bagaimana hadis itu bunyinya dan pelajaran-pelajaran yang bisa kepetik dari hadis ini. Karena tidak mungkin kita melewati hadis ini. Pertama, pelajaran bagaimana kita beriman dengan hari akhir dan tentang syafaatul uzma. Syafaat yang besar yang itu khusus untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis itu, Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam disodorkan dengan sebuah daging satu hasta. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyantapnya dengan satu kali gigitan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi dalam satu perkumpulan majlis dengan para sahabat, ada santapan daging yang sehasta, Nabi menggigitnya, lalu ketika satu kali gigitan, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dari sini kita mengetahui bagaimana indahnya kehidupan para sahabat. Mereka di dalam apapun bentuk keadaannya, di dalam safar, di dalam mukim, sampai di dalam sedang makan pun mendapat pelajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna sayyidun nas yaumal qiyamah." Aku adalah pemimpin, sayyidnya manusia di hari kiamat. Lalu sebagian kan ada dalilnya itu. Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kan ada Sayyid, Nabi yang mengatakan. Lalu bagaimana kita menjawabnya kalau ada orang bertanya? Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu muncul daripada orang-orang yang ini jelas Nabi mengatakan anna Sayyid. Saya adalah pemimpin penghulunya manusia di hari kiamat. Kenapa kita bersalawat tidak ada Sayyidina? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Itu sudah jelas, itu ada dalilnya. Misalnya, maka kita jawab bahwasanya lafaz-lafaz yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bacaan salat, maka kita baca sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya di situ terdapat lafaz Sayyidina, maka kita ucapkan lafaz Sayyidina. Tetapi kalau tidak ada, maka
kita tidak ucapkan. Karena ini di dalam solat, tidak boleh menambah-nambahkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam beberapa riwayat itu, doa di akhir solat sebelum salam itu tidak ada boleh ditambahkan doa lain kecuali ketika sujud. Dijelaskan oleh para ulama karena jelas dalil umumnya ketika sujud bahwasanya seorang hamba dengan Rabb-nya yang paling dekat kedudukannya ketika sujud. Fa'aksirud doa, maka perbanyaklah doa. Itu boleh. Boleh dengan doa apa saja. Akan tetapi selain gerakan itu, maka dijelaskan oleh ulama kita bahwasanya sesuai lafaznya sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada ulama pertengahan mengambil seandainya itu di luar salat itu dibolehkan. Di luar salat itu dibolehkan. Baik. Itu sedikit pelajaran. Lalu kenapa demikian? Nabi SAW adalah penghulu, pemimpinnya manusia, seluruh manusia dari kiamat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan, telah membangkitkan seluruh manusia di suatu tempat yang kita kenal dengan padang mahsyar. Seluruhnya dibangkitkan mulai dari Adam sampai makhluk yang terakhir yang mendapati peristiwa hari kiamat. Peristiwa-peristiwa yang mencekam, kita tidak merasakannya karena tidak menganggap ngeri. Pertama, keimanan kita yang tipis. Yang kedua, pemahaman kita terhadap hadis tersebut, terhadap hadis yang kita bahas ini masih kurang. Orang-orang terdahulu kalau mendengar hari kiamat ini, mereka seolah-olah keimanan mereka langsung full. 100 langsung full. Karena mereka seolah-olah telah berhadapan dengan surga dan neraka. Lalu mereka setelah keluar dari majelis Nabi, berkumpul dengan keluarga mereka, mereka berkebun, mereka berdagang, dan lain-lainnya, baru mereka kembali lagi seperti biasanya. Namun ketika mereka di majelis Nabi SAW, maka mereka khusyuk dengan mendengar apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Matahari didekatkan di sebagian riwayat bahwasanya jaraknya 1 mil. Ada mil itu memang jarak mil yang kita ketahui jaraknya sekian kilometer. Ada mil itu yaitu celak. Ada celak. Bagaimana celak itu? Cuman segitu jaraknya. Dan bagaimana keadaan orang di ketika itu dibangkitkan berbeda-beda. Ada mereka dibanjiri dengan peluh keringatnya, dengan semata kakinya, sebetisnya. Ada yang sebagian tenggelam. Karena saking takutnya keringat dan teriknya matahari yang sangat panas. Keadaan kita sekarang di dunia yang jaraknya berjuta-juta kilo sudah kepanasan, apalagi dijarakkan dengan jarak 1 mil. Dengan keadaan kesulitan tersebut, mereka sesama mereka, kita semuanya, maka terjadilah dialog bagaimana kesusahan mereka. Lalu berinisiatiflah mereka untuk mendatangi bapak moyang, atau kita istilahkan nenek moyang manusia, kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Datanglah manusia berduyun-duyun kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu mereka berkata kepada Nabi Adam alaihissalam, "Ya Adam, anta abul bashar." Wahai Adam, engkau adalah bapak atau nenek moyangnya manusia yang diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya. Lalu juga ditiupkan ruh, dan para malaikat pun diperintahkan sujud kepada Nabi Adam. Lalu disebutkan bagaimana posisi kedudukan Nabi Adam alaihissalam oleh manusia-manusia yang ingin mendapatkan syafaat. Lalu Nabi Adam berkata, dan dengan alasan itu bahwasanya dia tidak sanggup dan pernah membuat suatu dosa, suatu kesalahan yang membuat Allah murka, yang belum murka sebagaimana sebelum murka saat itu. Apa kesalahan Nabi Adam? Yaitu mendekati atau mendatangi sebuah pohon yang dilarang. Kalau kita belajar buah khuldi, tapi sebenarnya syajarah. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Lalu dengan kesalahan itu, maka Nabi Adam pun
dicampakkan ke bumi sebagai hukumannya, maka tidak pantas bagiku, kata Nabi Adam, maka pergilah kepada kalian kepada Nabi yang pertama, Nabi yang diutus yang pertama, yaitu Nabi Nuh. Ini dia dalilnya yang kita pelajari, itu manusia berbondong-bondong dengan keadaan mereka yang tersiksa, berbondong-bondong menjumpai Nabi Nuh alaihissalam. Lalu mereka berkata kepada Nabi Nuh alaihissalam, sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwasanya anta walur rasuli arsalallahu ila ahlil ar, engkaulah manusia yang pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi. Lalu diminta bahwasanya agar Nabi Nuh memberikan syafaat kepada mereka. Jawaban Nabi Nuh juga sama, tidak sanggup memberikan syafaat karena Nabi Nuh telah meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa agar dibinasakan kaumnya, yang kita kenal dengan banjir, yang peristiwa Bahtera Nuh tersebut. Lalu Nabi Nuh menyarankan agar manusia pergi kepada Nabi Ibrahim. Lalu berbondong-bondonglah manusia, kita semuanya, menjumpai Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu berkata, anta nabiyullah, engkau adalah Nabi Allah, wa khaliluh, dan kekasihnya. Lalu diminta Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memberikan syafaat kepada manusia, kita semuanya, karena ketika peristiwa ini kita juga berada dalam posisi tersebut. Semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Itulah keadaan kita semuanya. Lalu Nabi Ibrahim pun beralasan tidak bisa juga memberikan syafaat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah berdosa yang membuat Allah murka. Dosa Nabi Ibrahim adalah dikatakan dia telah berbohong. Adapun berbohong yang di sini itu adalah berbohong, sebenarnya tidak termasuk berbohong kadzib, yang itu dilarang dalam agama kita. Adapun berbohong yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim di sini adalah tauriyah. Tauriyah adalah perkataan bohong, mirip-mirip bohong tetapi dia tidak berbohong. Seperti ungkapan Nabi Ibrahim kepada Raja Mesir ketika itu yang ingin mendapatkan Sarah. Jadi Sarah itu adalah seorang perempuan cantik, dan itu adalah istri Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum menikahi Hajar. Lalu terpesona raja itu dengan kecantikan Sarah. Lalu dia ingin, bagaimana raja berkehendak ingin mendapatkannya dan membunuh suaminya. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, dia adalah saudariku. Kan semuanya kita saudari kaum muslimin. Itu sebenarnya tidak berbohong, tapi tauriyah. Tetapi Nabi Ibrahim itu menganggap berbohong. Yang kedua, ketika orang-orang kaumnya, seluruh kaum Nabi Ibrahim pergi menyembah berhala, ada suatu perayaan, semuanya pergi. Nabi Ibrahim diajak, Nabi Ibrahim beralasan, sesungguhnya aku sakit. Sesungguhnya aku sedang sakit. Padahal Nabi Ibrahim bukan sakit seperti itu, tapi sakit hatinya melihat orang menyembah berhala, menyembah kepada berhala. Dan begitu juga Nabi Ibrahim ketika ditanya setelah menghancurkan berhala-berhala, lalu ditinggalkan penghancur berhala, sebuah kampak di dekat leher berhala yang paling besar. Ketika ditanyakan kepada Nabi Ibrahim siapa yang melakukan, tanya saja kepada berhala tersebut. Baru mereka berpikir, mana mungkin mereka melakukannya, sehingga membuat kaumnya berpikir. Itu kesalahan Nabi Ibrahim, yang Nabi Ibrahim pun malu meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu disarankan kepada Nabi Musa, nabi yang lainnya itu Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Nabi Musa pun berkata, mereka berkata kepada Musa awalnya, ya Musa anta Rasulullah, fadlakallahu birisalatih. Jadi Allah muliakan engkau dengan keutamaan, dengan risalahnya. Adanya Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, wa taqlimi, dan berkata langsung kepada Nabi Adam. Jadi kalamullah. Nabi Musa alaihissalam adalah yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama juga, walaupun dengan kedudukan Nabi Musa seperti itu, Nabi Musa juga tidak sanggup memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala
karena telah melakukan dosa yang membuat Allah murka, yang belum pernah Allah murka seperti murkanya ketika itu, yaitu Nabi Musa telah membunuh. Sebenarnya tidak membunuh dengan sengaja. Ada perkelahian Bani Israel dengan orang-orangnya dari keturunan, maksudnya bangsa Fir'aun. Ketika melerai perkelahian tersebut, Musa yang kuat, memang Nabi Musa adalah orang yang kuat, lelaki yang kuat, sebagaimana kisah Nabi Musa yang mengangkat batu perempuan anak-anaknya Nabi Syu'aib ketika mengambil air minum. Itu diangkat, yang lain tidak bisa, Nabi Musa bisa mengangkatnya. Jadi dengan kekuatan tenaga Nabi Musa, terbunuhlah orang yang dari pihak Fir'aun. Sehingga ketika itu Nabi Musa dikejar-kejar karena telah dihukumi sebagai pembunuh. Sebenarnya tidak sengaja dengan melakukan pembunuhan tersebut. Lalu disarankan mereka pergi kepada Nabi Isa alaihissalam. Lalu kita semuanya manusia ketika itu dibangkitkan, berbondong-bondong menjumpai Nabi Isa alaihissalam sambil mengatakan, "Ya Isa, wahai Isa, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah, wa kallamtan nasi fil mahdi, engkau telah berbicara ketika bayi kepada manusia, wa kalimatu min alqaha ila Maryam wa ruhu min." Jadi dengan kalimatnya yang telah diberikan kepada Maryam dan telah ditiupkan juga ruh kepada Nabi, ditiupkan ruh, sehingga waktu itu Maryam pun mengandung, hamil. Di dalam penciptaan manusia kita harus mengetahui dari tidak ada menjadi ada, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dari seorang laki-laki itu adalah Hawa, Siti Hawa. Lalu dari yang tidak memiliki ayah, itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan seumumnya ada seorang ayah dan ibu dari hubungan biologis, maka lahirlah manusia. Itu rata-rata pada umumnya. Lalu yang terakhir, Nabi Isa pun tidak bisa memberikan syafaat, akan tetapi di dalam hadis ini Nabi Isa alaihissalam tidak menyebutkan apa kesalahannya. Cuman dia telah membuat Allah murka juga, kata Nabi Isa dalam lafaz hadis ini. Lalu hendaklah pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbondong-bondonglah kita semuanya manusia yang ketika itu berbondong-bondong dengan rasa takut, cemas, segala macam bercampur aduk. Maka datanglah kepada Nabi Muhammad SAW sambil mengatakan, "Ya Muhammad, anta Rasulullah wa khatimun nabi al-anbiya." Engkau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Wa ghafarallahu lak, Allah telah mengampuni engkau ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar, dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Lalu mereka meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju aras. Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju aras, tepat di bawah aras Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud. Sujud yang sangat lama, lalu diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang belum diucapkan ketika dunia. Lama-lama sampai sesuai ketentuan yang Allah tentukan. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah taala berfirman kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, irfa' raqsak." Angkatlah kepala engkau, sal tu'tah, isfa' tusyaffa. Apabila engkau meminta, maka akan diberi, dan apabila engkau meminta syafaat, maka akan diberikan syafaat. Lalu di hadis tersebut dijelaskan bahwasanya Nabi farfa'u ra'si fa'aqulu ya rabbi ummati ummati. Lalu aku mengangkat kepalaku. Nabi SAW diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat kepalanya, dan apabila dia meminta akan diberi, dan apabila dia meminta syafaat akan diberikan. Nabi SAW mengangkat kepalanya. Apa yang Nabi pertama ucapkan ketika diangkat kepalanya? Ya Rabbi ummati ummati. Wahai Rabbku, umatku umatku. Bagaimana kalau kita perhatikan, kita hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dipikirkannya ketika berhadapan dengan Rabbul Alamin tentang keselamatan kita. Keselamatan kita di akhirat.
kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Yang terucap dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi ummati ummati, wahai Rabbku umatku umatku. Nabi sallallahu alaihi wasallam memikirkan kita, bagaimana kita selamat di akhirat kelak. Begitulah kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah taala berfirman, wahai Muhammad, suruhlah umatmu yang telah ditentukan masuk surga tanpa hisab melalui pintu yang sebelah kanan, dan adapun pintu-pintu yang lainnya terhadap seumatmu yang lainnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, wallazi nafsu Muhammadin biyadih, demi jiwa Muhammad yang berada di genggamannya, di tangannya, sesungguhnya di antara dua pintu surga itu baikkan jaraknya antara Mekah dan Hajar, atau antara Mekah dan Basrah. Tadi kita sempat melihat jarak Mekah dengan Basrah itu di Irak, itu sekitar 1522,7 km. Dan Nabi Nuh alaihissalam termasuk dari Nabi Ulul Azmi. Karena telah azan, insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita di pertemuan yang akan datang di Pekan Ganjil insyaallah, karena di Pekan Genap kita di Masjid Dakwah. Demikianlah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas bermanfaat kepada kita, menambahkan keimanan kita di hari akhirat, dan bagaimana kita mengetahui kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Adapun bagi kita cuman dituntut hanya untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang bisa kita pelajari di kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon ampunan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.